adalah peserta PPG kategori 1 gelombang 2 di Universitas Tadulago. Saat ini saya akan memberikan layanan konseling individu pada aksi 1 saya. Permisi Bu, apakah saya boleh masuk Bu? Permisi Bu. Iya, Ci. Apakah saya boleh masuk Bu? Silakan masuk. Silakan duduk di sini ya. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Iya. Terima kasih kamu sudah datang ke ruangan ini, bersedia hadir karena melalui undangan Ibu dari via WhatsApp. Ya Bu, sama-sama. Bagaimana kabarnya? Tuhan, kabar saya baik Bu. Oke, syukurlah kalau dalam keadaan baik. Apakah tadi kamu masih terlambat datang ke sekolah, nak? Iya Bu, benar. Maaf karena saya masih sering terlambat karena saya sering bangun kesiangan. Baiklah, nanti Ibu akan menggali lagi masalah kamu lebih dalam lagi karena Ibu perhatikan kamu sekarang lebih sering datang terlambat, makanya Ibu meminta kamu datang ke ruang BK ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa dulu ya nak ya. Berdoa dimulai, doa selesai. Oke, sebelumnya apakah Cici sudah pernah melaksanakan konseling individu? Kalau sebelumnya belum pernah ya Bu, baru kali ini saya melakukan konseling individu. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini nak, Ibu sebagai konselor kamu yang dapat membantu kamu untuk memecahkan masalah kamu. Tapi semuanya itu tetap keputusan ada di tangan kamu. Bagaimana kamu bisa memilah dari layanan yang Ibu berikan kepada kamu. Bagaimana sampai di sini kamu sudah paham nak? Baik. Kalau begitu, kalau kamu sudah paham, bagaimana dengan yang ingin kamu lakukan? Untuk konseling ini, bolehkah saya minta tolong Bu, supaya jangan diberitahukan kepada siapa-siapa, karena saya takut orang-orang mengetahui permasalahan yang saya hadapi dan sedang saya lalui saat ini. Oke, tentu saja Ci, karena di dalam konseling individu itu berlandaskan asas-asas seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, dan juga kesukarela. Jadi kamu harus yakin dan percaya sama Ibu kalau apapun masalah yang kamu ceritakan sama Ibu, Ibu akan menjaga rahasia itu dan Ibu tidak akan memberitahukannya kepada siapapun tanpa seizin kamu. Dan kamu juga harus mau terbuka ya untuk masalah yang sedang kamu hadapi, karena kalau misalnya kamu masih ada masalah yang kamu tutupi, konseling ini tidak dapat berjalan dengan baik. Lalu terdapat juga asas kesukarelaan. Cici kan Ibu undang ke sini kan memang via WhatsApp ya kan, tapi apakah kamu ada paksaan dari pihak manapun untuk datang ke sini? Tidak Bu, saya datang memang secara sukarela atas undangan Ibu. Oke, baik kalau begitu. Nah, sekarang Ibu mau, kalau kamu sudah paham ya tentang asas-asas dalam konseling, kita akan sepakati waktu ya. Selama konseling ini kita akan menyepakati waktunya 45 menit. Apakah kamu setuju? Ya Bu, saya setuju. Oke, siap kalau begitu. Ibu perhatikan sekarang ini prestasi kamu menurun ya nak ya. Sering terlambat datang ke sekolah dan juga kamu Ibu dengar dari wali kelas kamu itu sering mengantuk di kelas dan
teman-teman kamu juga pada saat kamu ditegur atau dinasehati kan kamu mudah emosi. Apakah itu benar nak pernyataannya? Mengenai pernyataan itu memang benar Bu. Semenjak kegiatan pembelajaran daring, saya memang sudah kurang aktif lagi dalam belajar di kelas. Nah, sekarang coba kamu ceritakan kepada ibu, kenapa sih kamu prestasi kamu itu mulai menurun sekarang, dan juga kamu suka terlambat datang sekolah, lalu kamu juga suka merasa ngantuk di kelas. Sebetulnya masalah apa yang sedang kamu hadapi? Coba kamu ceritakan. Jadi kan begini Bu, ketika kita menghadapi COVID, saya diberikan HP oleh orang tua saya sebagai fasilitas saya untuk belajar daring. Berarti kamu memiliki HP semenjak kamu mulai belajar daring ya? Iya Bu. Nah, lalu apa yang membuat kamu menjadi malas belajar? Padahal kamu kan sudah diberikan gadget oleh orang tua kamu. Nah, pada awalnya kan Bu, saya masih aktif belajar menggunakan HP. Kemudian karena saya merasa bosan dengan aktivitas-aktivitas yang monoton, jadi saya melihat teman-teman saya bermain game. Jadi karena saya penasaran, saya mencoba mendownload gamenya. Ternyata game online itu saya mainkan, dan itu terasa menyenangkan bagi saya. Kira-kira kalau ibu boleh tahu berapa lama sih kamu menggunakan berapa lama waktu kamu untuk bermain game online? Kalau waktunya sih tidak menentu ya Bu, kadang sampai subuh, bahkan kadang saya sampai tidak tidur. Karena ketika bermain game itu waktunya sudah subuh. Jadi karena gamenya belum selesai, jadi saya melanjutkannya sampai game itu habis Bu. Tadi Bu dengar kamu bermain game itu sampai subuh ya kan, dan walaupun belum habis waktunya kamu juga walaupun permainan yang belum habis kamu masih meneruskan bermain game itu. Nah, itulah pasti bisa menyebabkan salah satu faktor kamu jadi merasa sering ngantuk di kelas ya nak ya? Saya rasa seperti itu ya Bu. Nah, baik, jadi dengan situasi seperti ini apa yang ingin kamu lakukan dan harapkan sekarang nak? Saya berharap saya ingin berubah supaya tidak kecanduan game online lagi Bu, dan saya juga bisa aktif lagi belajar di kelas serta tidak dimarahi guru lagi. Baik, Ibu senang mendengar pernyataan kamu kalau kamu mau lebih aktif lagi dalam belajar ya kan, dan juga kamu tidak mau bermain game online sampai larut malam. Kalau begitu, apakah kamu mau berjanji untuk memperbaiki perilaku kamu nak? Ya Bu, saya berjanji untuk mengubah perilaku saya karena saya juga tidak mau terus-terusan seperti ini Bu. Baik, kalau begitu Ibu pengen tahu manfaat apa sih yang kamu dapatkan jika kamu bisa berhenti bermain game online? Untuk manfaat yang saya rasakan pastinya banyak ya Bu. Mungkin salah satunya tidak terbuang-buang waktunya. Kemudian saya bisa lebih giat belajar. Saya juga bisa aktif lagi di dalam kelas dan tidak dimarahi oleh guru lagi Bu. Oke, bagus. Sekarang kamu mau nggak kalau kamu itu menyampaikan sama orang tua kamu, terutama untuk teman-teman kamu dan juga guru kamu, bahwa kamu berjanji tidak akan bermain game online lagi? Iya Bu, saya mau melakukannya. Baik, Ibu mau tanya sekarang lagi pada Cici. Kira-kira apakah teman-teman di sekitar kamu itu juga suka bermain game online? Ada Bu, beberapa, tidak semua juga gitu Bu. Oh, seperti itu. Berarti sekarang ya kan, karena lingkungan kamu mungkin suka bermain game online ya, dan ada juga beberapa yang tidak. Coba sekarang kamu mencari teman kamu yang tidak suka bermain game online ya, supaya
dapat membantu kamu, ya, mengarahkan kamu untuk bisa mungkin menahan keinginan kamu, nak, ya, menahan keinginan kamu untuk tidak bermain game lagi. Karena kalau ibu lihat Cici ini masih suka mudah terpengaruh sama teman-temannya. Jadi dengan cara itu kamu harus mencari memang lingkungan atau teman-teman yang tidak suka bermain game online, begitu. Dan kamu juga harus bisa mengatur waktu kamu, ya kan, membagi waktu kamu, mana waktu yang untuk bermain ataupun belajar, begitu. Eh, Bagaimana, Cici? Apakah sudah bisa? Ya Bu, kalau begitu saya akan mencari teman-teman yang bisa memotivasi saya dalam belajar dan menghindarkan saya dari supaya tidak kecanduan bermain game online lagi. Oke, bagus kalau begitu ya, nak. Nah, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengisi waktu luang kamu supaya kamu tidak eh, apa supaya kamu tidak terlalu sering ingin bermain game online. Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan membantu orang tua saya, kemudian bisa juga pergi bersama teman atau keluarga, kemudian mengisi waktu saya dengan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Oke, bagus sekali kalau begitu. Jadi memang salah satu cara untuk kamu bisa tidak kecanduan lagi dan bermain game online, ya kan, kamu memang harus bisa meningkatkan kontrol diri kamu supaya kamu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang negatif, begitu. Bagaimana, sudah paham nggak? Ya Bu, sudah paham. Saya pikir saya akan harus bisa berubah dan meningkatkan kontrol diri saya supaya tidak kecanduan bermain game online lagi. Baik, Ibu senang sekali mendengarnya ya. Ibu harapkan kamu juga betul-betul bisa menerapkannya di lingkungan kamu sehari-hari, ya, Cici ya. Amin Bu. Oke, jadi kalau begitu di pertemuan awal ini ya, Ibu sudah memahami permasalahan kamu ya yang sedang kamu hadapi, dan Ibu juga sudah mendengar komitmen kamu yang sudah kamu buat. Harapannya ya ada perubahan dalam diri kamu dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Untuk Ibu juga berharap supaya kamu bisa mencapai cita-cita kamu yang lebih tinggi, dan mendekatkan diri kamu kepada Tuhan supaya kamu bisa dikuatkan imannya, ya kan. Jadi kalau mungkin ada yang mengajak kamu, Ci, yuk kita main kesini yuk, main game lagi, atau mungkin sampai main keluar ke rumah teman sampai terlalu lama, ya kan. Nah, kamu ingat bahwa aku tugasnya saat ini adalah belajar, ya kan, meningkatkan prestasi, kan aku punya cita-cita setelah tamat SMA. Jadi aku harus bisa mengontrol diri saya sendiri untuk dapat memberikan prestasi di pendidikan saya, begitu. Bagaimana? Apakah Cici sudah paham sampai di sini? Iya Bu, saya paham. Baiklah, kalau kamu sudah paham ya, nak ya, Ibu akan memberikan link evaluasi ya. Ibu kirim tadi ya kan, sudah Ibu kirim sama kamu ya linknya. Coba mana biar diisi. Jadi link ini evaluasi ini adalah link evaluasi proses dan hasil. Fungsinya adalah tujuannya adalah untuk memperbaiki hal-hal yang masih lemah atau mungkin kurang tepat dan kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, serta dapat mengembangkan layanan dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam layanan. Nah, sekarang silakan kamu isi dulu linknya ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya ya, nak, sama Ibu. Jaringannya lancar kan? Lancar Pak Bu. Ya, oke, lanjut. Oh ya, sudah. Oke,
Baik, sudah tidak terasa ya waktu kita sudah berjalan kurang lebih 45 menit. Jadi sesuai kesepakatan kita di awal, kita akan mengakhiri ini, dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu berharap kamu bisa lebih mengendalikan diri kamu lagi ke hal-hal yang positif. Siap, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mendengar deh kesan dan pesan kamu selama mengikuti layanan konseling individu ini. Untuk kesan saya merasa lebih tenang karena masih ada yang mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian ibu juga tidak memarahi saya seperti yang lain, malah justru ibu mau memberikan alternatif penyelesaian solusi kepada saya terhadap permasalahan saya. Dan untuk pesannya, saya harap jika saya ingin melakukan konseling lagi kepada ibu tidak bosan-bosannya melayani saya. Ya, baik Nak, terima kasih ya untuk pesan yang telah kamu berikan, ya kan. Ibu tidak akan pernah bosan untuk memberikan layanan konseling sama anak-anak Ibu, ya. Jadi Ibu dengan senang hati menerima kalian datang berkonsultasi, karena Ibu juga ingin membantu kalian memecahkan masalah kalian dan juga memberikan pemahaman-pemahaman dan dapat membantu kalian mengentaskan permasalahan kalian. Jadi Ibu harapkan kamu juga bisa betul-betul memberikan sebuah perubahan yang positif ya Nak ya. Jadi dan melalui layanan ini juga, karena kamu sudah baru pertama kali ya kan Ci ya, jadi kamu juga merasa sudah ada tempat kamu cerita atau curhat ya kan. Nah, kamu bisa datang ke ruangan menjumpai guru BK kamu di sekolah. Jadi kamu tidak usah takut kalau kamu melakukan kesalahan, kamu pasti tidak akan kami marahin ya. Justru kita di sini sama-sama membantu kamu untuk memecahkan masalah kamu. Tapi seperti yang bilang tadi, tetap kamu semua keputusan ada pada kamu, karena kami ibaratnya kayak sebagai menjembatani kamu, ya kan, untuk membantu kamu memecahkan atau mengentaskan masalah kamu. Nah, bagaimana, sudah bisa Nak diterima? Ya Bu, sudah. Oke, baiklah. Semoga pada pertemuan kita hari ini dapat lebih bermanfaat. Kita akhiri pertemuan hari ini ya, dan mari tadi di awal kita sudah membuka dengan doa ya kan. Di akhir kita juga harus mengakhiri dengan doa supaya apa yang telah kita tadi carikan solusi ya kan, bisa menjadi sebuah alternatif untuk kamu dan membantu kamu, dan Tuhan juga bisa menguatkan kita dalam diberikannya kesehatan dan juga menguatkan iman kita untuk lebih kuat lagi melawan segala hal-hal yang negatif. Oke, baik, mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih ya Bu yang telah membantu saya memberikan alternatif solusi. Ya, sama-sama Nak, kamu tetap semangat ya. Iya Bu. Terus ya Bu. Oke.